Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasinya setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan update ya sebuah berita yang sebut saja breaking news gitu ya. Apa itu? Baru-baru ini ada dengar pendapat antara Bapepti ya, yang sering saya kritik terakhir ini. Yang saya kritik adalah Bapepti dan SWI. Tetapi yang kemarin dipanggil ya beberapa hari yang lalu lah, bukan kemarin lah ya, Kamis tepatnya, pada tanggal 24 Maret ada rapat dengar pendapat antara Bapepti dengan Komisi 6 DPR. Nah, menariknya di rapat dengar pendapat antara Bapepti dan Komisi 6 DPR RI, Bapepti sepertinya dicecar gitu, ya. Wah, kalau Anda nonton liputannya menarik ya. Nah, tapi oke lah, saya nggak usah bertele-tele ya. Kita lihat di sini liputan dari WikiFX. Kita lihat di sini WikiFX ya. Anda bisa search lah WikiFX juga ya. Di sini dikatakan Bapepti bongkar fakta menohok soal uang member di robot trading ya. Di sini ikhtisarnya bilang nasabah DNA Pro, Net89 dan ATG jangan kaget. Karena tiga ini yang seakan-akan masing mendeklar dirinya, kami masing aman-aman saja ya. Kami dari DNA Pro aman-aman saja. Kami dari Net89 aman-aman saja. Kami dari ATG paling hebat gitu ya. Paling hebat ya. Tapi di sini dikatakan nasabah DNA Pro, Net89, ATG jangan kaget. Oke. Di sini Bapepti menjelaskan fakta tentang keberadaan uang member di investasi bodong. Investasi bodong ya, dia bilang. Yang ngomong siapa? Bapepti, investasi bodong robot trading. Jadi kalau katanya sabar, sudah dibilang bodong, masih Anda percaya sabar, bebek dungu. Iyalah kalau negara bilang ini investasi robot trading yang bodong dan Anda masih mengharapkan bisa withdraw lancar, Anda benar-benar bebek dungu. Pak, tapi ada 1-2 orang yang berhasil. Iya, itu dibuat supaya Anda masih mengharap. Dibuatlah beberapa orang dikasih withdrawnya berhasil. Lah, kalau memang uangnya ada mah itu urusan sehari withdraw. Nggak usah nunggu maintenance sampai 3 bulan lebih. Nggak perlu harus ke Turki, terus ke Rusia, nggak bisa masuk balik ke Indonesia, nggak tahu kabarnya gitu ya. Nggak perlu lagi menawarkan, konversilah Anda punya uang ke Power Rig kami untuk mining kripto. Nggak perlu, langsung aja bayar kalau ada uangnya. Lah karena uangnya nggak ada, alasannya ini itu lagi ke Turki lah, lagi maintenance system lah, ditawarkan konversi lah ke Power Rig, dan itu sudah saya bahas semua. Tapi kalau Anda masih menaruh harapan besar, urusan Anda. Oke, di sini sudah ada beritanya mengenai pendapat Bapepti. Di mana dana-dana Anda berada? Ya, oke, kita lihat lagi. Bapepti yang merupakan otoritas paling berwenang untuk mengawasi perdagangan berjangka komoditi menjelaskan investasi bodong gitu ya. Robot trading dipasarkan secara MLM dan tidak benar-benar trading. Jadi kalau selama ini saya bilang uang Anda sebenarnya tidak ditradingkan di pasar. Aduh. Oh ini live trading. Saya sudah bilang itu grafik yang dimanipulasi. Nggak ada yang percaya. Nah sekarang Bapepti sudah ngomong ya. Tidak benar-benar trading. Masih nggak percaya? Benar-benar Anda bebek dungu. Bapepti yang bilang loh. Tidak benar-benar trading. Jadi uang Anda cuma diputar di antara itu. Uang member baru untuk bayar Anda. Uang Anda bukan trading. Kalau bilang profit. Cuan. Pret bilang. Pret. Gak ada yang namanya ini palsu kok. Bapepti juga bilang tidak benar-benar trading. Aduh, kalau namanya Bapepti sudah bicara, terus Anda mau benci sama Bapepti?
Bisa juga sih Anda benci sama Bapepti karena dia cuma mengumumkan tapi tidak menindak tegas, yaitu hak Anda. Nah, dikatakan lagi di sini, semuanya itu dijalankan dengan skema Ponzi, money game. Investasi bodong robot trading ini mengancam uang mereka yang menjadi membernya. Tentu ada yang mendapat uangnya. Siapa? Founder, co-founder, leader. Nah, mereka lah yang harus di-Uber, bertanggung jawab. Ya, dan sama manajemen tentunya. Ya, kemudian yang exchangernya, yang namanya dipakai sebagai exchanger. Ya kan ada orang-orang yang namanya dipakai sebagai rekening exchanger, di mana orang mau ngikut kirim uang ke rekening itu yang katanya akan diteruskan ke broker luar negeri. PPATK harus memeriksa rekening orang-orang yang namanya dipakai sebagai exchanger. Telusuri uangnya kemana. Nggak mungkin itu dikirim ke broker. Mau taruhan sama saya? Ya pasti dibagi-bagi loh. Sudahlah, Bapepti harusnya lebih pintar dari saya. Dan negara juga punya PPATK. Telusuri saja kemana uang itu, gampang kok. Ya, lanjut. Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana menjelaskan ada 2 jenis investasi bodong yang sedang marak saat ini, yaitu binary option dan robot trading. Ya tentu tidak semua robot trading. Robot trading yang dijalankan secara Ponzi. Ada juga robot trading yang benar. Ya, harusnya diperjelas ini ya. Ya, tapi berkedok robot trading lah maksudnya gitu ya. Seakan-akan ini trading real loh. Kalau withdraw no limit seperti DNA Pro kan no limit. Kenapa bilang sekarang aja macet, ya kan? Wisnu lalu membongkar bukan modus ini ya. Investasi bodong berkedok robot trading. Investasi ini dipasarkan dengan sistem penjualan langsung seperti MLM. Nah, gara-gara ini MLM namanya jelek seperti yang dikeluhkan oleh Apli. Padahal Apli lupa bahwa ATG adalah anggota Apli. Memang yang lainnya kebanyakan anggota AP2LI. Ini saya kritik juga Apli. Seakan-akan bisnis kami terganggu karena robot-robot trading yang ngaku legal. Padahal dia lupa, Pansaka, PT Pansaka itu ada di bawah Apli. Robot tradingnya Auto Trade Gold. Kalau Apli nggak tahu bahwa ATG adalah anggota dia, astaga, saya nggak ngerti lagi. Ya, jadi saya kritik juga Apli sini. Ya. Kemudian, padahal kata Wisnu, peraturan perundang-undangan sudah mengatur. Dengar ya, peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa produk berjangka komoditi dilarang untuk dipasarkan dengan sistem penjualan langsung. Ya, kayak member get member yang sekarang ini semuanya Net 89, DNA Pro, ATG, Fahrenheit, Viral Blast, ya semuanya. Oke? Masa nggak percaya? Saya bingung gitu sama Anda. Die hardernya robot trading bodong. Bingung saya. Oke? Di sini dikatakan lagi, namun mereka mengemas dalam bentuk lain yang di dalamnya ada robotnya. Kadang diselipin seperti ATG, Pansaka. Dia bilang jual produk tapi dikasih robot. Astaga. Jualan produk tapi dikasih robot gratis. Mana ada? Itu dikemas. Makanya ini masukan buat Apli. Pansaka memang aslinya jual produk. Dibeli oleh Auto Trade Gold. Diselipin itu robot di situ. Bagi hasil. Oke lah, Apli cek lah ya. Ini masukan dan kritikan saya kepada Apli. Ya. Ungkap Wisnu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR Kamis 24 Maret 2022. Wisnu menyatakan investasi robot trading kategori ini tidak benar-benar melaksanakan trading, melainkan hanya menjalankan skema Ponzi atau piramida. Kurang jelas apa? Robot trading kategori ini tadi lah Net 89, DNA Pro, siapa lagi? ATG, Viral Blast yang sudah hancur lebur gitu ya. Fahrenheit yang sengaja bikin scam ya, dan yang lain-lain itu saudara-saudaranya tidak benar-benar melaksanakan trading. Kurang apa lagi? Anda masih bilang cuanisasi, pret. Saya benar-benar gedek gitu sama orang yang kerjanya nipu orang semua gitu ya. Melainkan hanya menjalankan skema Ponzi, piramida, udah jelas. Robot trading ini tidak ada tradingnya. Nggak ada, itu ada grafiknya gini, naik turun, open position, close sell, bullshit semuanya. Dari dulu saya sudah bilang, nggak percaya. Skemanya Ponzi, kata Wisnu. Nah,
Yang mengejutkan, kata Wisnu lagi, dalam skema Ponzi, uang member yang disetor kemudian seperti lenyap. Iyalah, yang join awal yang sudah di-set jadi founder, co-founder, leader gitu ya, mungkin masing bisa dapat uang, mungkin masing bisa break even, balik modal. Yang di bawahnya kan piramida, masing banyak yang hancur, lebih banyak yang hancur daripada yang uangnya kembali modal. Apalagi benar-benar profit. Profit harian iya, tapi dari uangnya sendiri, uang member, bebek dungu yang di bawah. Oke? Uang member hanya sebagai dana investasi yang disetor, kemudian dibagi-bagi untuk keuntungan leader-leader di atasnya. Skema Ponzi, orang join, kemudian dibagi ke atas seakan-akan menang trading, padahal tradingnya bodong. Astaga, masih nggak ngerti yang namanya ini skema Ponzi. Belajar lagi deh, ya. Kalau ditanya uangnya di mana, sudah nggak ada, kata Wisnu. Jadi ini membangunkan mimpi Anda semua yang uang Anda akan bisa withdraw. Tapi kalau Anda masih punya sabar, seperti pemain VTube yang dijanjiin 1 tahun masih berdoa mengharapkan VTube on, ATG normal, DNA Pro normal, Net 89 normal, Anda benar-benar bebek super dungu. Ya. Pak Wisnu sendiri bilang kalau ditanya uangnya di mana, sudah nggak ada. Yang paling akhir join amblas, kata Wisnu. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Astaga. Bapepti telah menutup sejumlah perusahaan robot trading sampai Februari 2022. Sudah ada 336 entitas robot trading yang ditutup. Masuk dalam daftar penutupan tersebut adalah, dengar ya, Net 89. DNA Pro, Auto Trade Gold, dalam kurung ATG. Ini mungkin dipertegas ya, sebabnya ada orang bilang, Pak, kami ATG, Pak, bukan Auto Trade Gold. Beda, Pak, kami ATG, bukan Auto Trade Gold. Itu super dungu. Ya ATG singkatan Auto Trade Gold. Masih mengelak gitu. Fahrenheit dan Viral Blast. Komisi 6 DPR, catat ya, Komisi 6 DPR meminta Bapepti responsif. Seperti kritikan saya, memang Bapepti selama ini tidak pernah responsif. Cuman hanya bisa mengumumkan, tapi tidak pernah menindak tegas. Baru-baru terakhir aja Februari. Ya dong. Kan saya sudah kasih contoh, kalau Anda praktek dokter, Anda sarjana kedokteran, tapi nggak ada izin dari ID. Nggak tunggu lama itu pasti digerebek, ditutup. Anda bikin apotek, ya, nggak punya izin, ya, nggak punya apoteker. Walaupun Anda jual obatnya benar, harganya murah, digerebek, nggak pakai tunggu lama. Ya, Anda bikin bank gelap, ya, di mall berani-beraninya gitu ya. Ini kan berani-beraninya, kantornya megah gitu ya. Coba Anda bikin bank gelap, nggak tunggu lama ditutup. Ini Bapepti cuma bisa mengumumkan, ngeblokir situs. Iya, ngeblokir situs bisa pakai VPN kok. Jadi kalau sudah ditindak dengan memblokir situs, waduh, anak saya juga bisa. Ada VPN masih bisa dilangkahi kok. Atau dia bikin domain baru. Jadi jangan bilang kalau sudah memblokir situs sudah bekerja. Belum bekerja. Anda tutup itu perusahaan baru Anda bekerja. Oke? Jadi nggak salah kalau Komisi 6 DPR meminta Bapepti responsif. Bukan hanya mengumumkan dan memblokir situs. Anak saya juga bisa itu. Ya, soal perkembangan teknologi yang begitu cepat di dunia trading. Udah tahu nih, sudah diumumkan ilegal, gerebek dong. Masa cuma diumumkan, didiamkan berbulan-bulan, ratusan ribu korban jatuh. Ini negara gimana gitu? Kemudian, seorang wakil ketua Komisi 6 DPR, yaitu M. Sarmuji, mengatakan, anak-anak di sekitar rumah saya sudah menggunakan robot trading. Dia lalu menyatakan pemanfaatan teknologi robot trading sesungguhnya yang benar ya, yang benar, tidak masalah jika ia membeli dan menggunakan untuk kepentingan sendiri. Problemnya adalah ada orang yang mengataskan robot trading itu yang dijual dengan Ponzi itu lalu menarik dana masyarakat, kata anggota DPR dari Partai Golkar itu. Kemudian Sarmuji menyatakan pemerintah, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapepti, harus hadir untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak pada investasi yang mereka tidak kuasai. Di sini abai menurut saya. Pemerintah yang diwakili oleh Bapepti abai, cuman mengumumkan dan memblokir.
Yang saya bilang anak saya juga bisa lakukan. Nah, di sini dikatakan lagi, kata Sarmuji ini, begitu menghimpun dana masyarakat, kalau ada badan atau instansi, institusi, perusahaan, begitu menghimpun dana masyarakat, ini robot ini kan menghimpun dana masyarakat. Bisa puluhan, bahkan total bisa ratusan triliun. Negara harus hadir melindungi masyarakat ini dari tawaran investasi bodong. Itu yang saya kritik selama ini. Kemana ini SWI dan Bapepti yang cuman bisa mengumumkan dan memblokir, tapi tidak menggerebek, menutup, dan menuntut. Coba Anda bikin apotek gelap, dituntut, Anda masuk pengadilan, dilaporkan polisi, di BAP. Pasti itu. Lah ini nggak ada gitu. Sampai sekarang juga tidak ada tuh pemilik robot trading yang dilaporkan oleh Bapepti untuk diperiksa, padahal dia punya kuasa untuk melakukan penyidikan. Ini sangat disayangkan. Jadi demikian saja bahasan saya yang sederhana ini mengenai kemana uang para member robot trading, antara lain yang masih mengagung-agungkannya seperti Net89, DNA Pro, dan ATG. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.